Guys, balik lagi sama Mimin Onyx, dan kali ini Mimin Onyx mau review salah satu proyeknya Mimin Onyx yang baru saja selesai di daerah Araya, Surabaya. Penasaran gimana hasil interiornya? Yuk langsung nggak pakai panjang-panjang, kita cek aja ke dalamnya. Let's go! Nah, jadi mulai dari area depan dulu, ketika masuk dari pintu utama, kita akan ketemu dengan satu foyer. Nah, di sini kemarin Mimin Onyx kasih ada sekat, ini terbuat dari besi yang kita finish cat duko emas. Lalu kita ada kasih satu meja kredensa untuk nanti meletakkan kunci dan lain-lainnya. Dan juga di sampingnya ini langsung ketemu sama living room. By the way, dalam proyek kali ini Mimin Onyx hanya desain untuk interiornya saja. Jadi kemarin bangunannya sudah jadi, lalu kita cuman mengisi. Di sini karena ceilingnya cukup tinggi supaya rumahnya kerasa lebih megah dan mewah, itu kita kasih backdrop full. Dan tengahnya kali ini kita pakai bukan HPL teman-teman, ini kita pakai dari granit tile quadra yang slab besar 120 240 kemarin. Ini adalah campuran antara HPL sama ada yang dicat duko teman-teman, karena lengkung-lengkung ini agak sulit ya, jadi kemarin sambil dicat duko, bawahnya kita kasih rak buat TV. Plus juga ini konsepnya apa? Konsepnya di rumah ini kemarin owner tuh sukanya yang kelihatan luxury, elegan, tapi tetap modern. Nah, jadi owner itu memang suka sekali dengan warna-warna gold, teman-teman. Sehingga makanya kita mainnya yang pakai aksen warna putih, gold, dan coklat. Satu rumah semua kita bermain dengan tone color tersebut. Lalu kalau di area sini ada sofa sama coffee table. Ini kita mix and match, jadi ini kita tidak custom, kita beli jadian untuk yang part ininya. Di sebelah sini ada satu meja makan yang cukup lebar, ini kemarin juga kita beli jadian, kita pilih yang modelnya cocok. Nah, yang unik adalah ini nih, jadi ini dapurnya teman-teman full sampai atas. By the way, ini tinggi ceilingnya itu sekitar 4 meteran ya teman-teman. Dan owner tuh request minta pakai warna gold. Nah, ini jadi pakai cermin gold, yang atas pakai cermin biasa. Kenapa begitu? Karena kalau gold semua nanti terlalu emas ya. Jadi kita mix. Dan seperti biasa, kalau untuk area di dalam sini ada apa saja. Kita ini kabinet-kabinet, terus di sini ada rak piring tarik. Terus ini tempat untuk dispenser. Lalu ya, ini tempat-tempat untuk nanti microwave, tapi belum masuk microwave-nya. Nah, untuk yang atasnya, dari yang nomor 2 sampai yang paling atas itu semua cuman dummy teman-teman. Jadi yang bisa dibuka cuman yang sampai ketinggian di sini saja. Terus ini untuk dapur bersihnya, di sebelah sini kita juga ada kasih satu buah panel, main dengan cermin juga untuk menambah kesan lebih luas lagi dari rumahnya. Karena kalau cuman dinding polos biasa, ini kan sayang sekali gitu ya, karena ketika masuk dari pintu masuk ini akan langsung kelihatan. Jadi kita make sure dengan kasih aksen-aksen begini, ngasih suasana yang lebih oke lagi. Di sebelah sini kita juga ada interior sedikit, cuman disclaimer dulu, ini belum dipakai kamarnya, jadi sementara buat taruh-taruh barang tak tunjukin sekilas saja. Di sini kita ada main backdrop untuk kasur, ada hidden lampnya, terus sama ini meja rias plus ada cerminnya juga. Terus sisanya cuman main wall panel garis-garis biasa, plus ada satu lemari baju di sebelah sini. Jadi ini lemari bajunya tinggi juga ya, full sampai atas ini 4 meter. Itu tadi untuk area lantai 1. Jadi suasananya ngeplong, los, lega, dan mewah grand. Memang ya gimana pun juga kalau plafonnya semakin tinggi, rumahnya akan kerasa lebih mewah. Tapi di balik plafon yang tinggi, lawannya adalah costnya pasti juga lebih, karena kan pemakaian bahannya lebih banyak. Langsung lanjut, kita cek ke lantai mesaninnya. Nah, di lantai mesanin ini dia agak beda karena
dia punya ruang teater kecil teman-teman. Ini dia. Ini semacam man cave ya. Jadi tempatnya buat cowok. Nah, karena ini tempat buat owner cowoknya, jadi kita kasih model yang maskulin ya, model yang lebih dark, lebih elegan juga, pakai warna-warna abu-abu tua sama motif marmer hitam. Terus ini di atas kita juga kita kasih ceiling dari panel PVC, plus ada permainan lampu-lampu LED stripnya, menambah kesan mewah ruang teaternya. Kalau untuk finishing bawah kita kasih karpet warna abu-abu tua. Lah terus panel dinding ini bukan full panel ya teman-teman. Jadi ini kita mix antara panel dengan wallpaper. Dan sama menyesuaikan dengan di lantai-lantai lain, tetap harus ada aksen goldnya supaya masih unity. Di sini ada satu rak display, nanti bisa dipakai buat majang foto keluarganya mungkin atau penghargaan-penghargaannya ya. Karena kebetulan owner ini juga bermain audio teman-teman. Jadi bisa buat majang macam-macam di sebelah sini. Lalu di sini kita kasih ada 2 sofa santuy ya buat nonton. Terus ini makanya full set audio, ini belum semua dimasukkan teman-teman, tapi udah di prepare tempat-tempatnya sama owner. Nah di sini kita ada kasih satu space, ini space buat kulkas kecil, jadi nanti bisa minum-minum kecil yo. Jadi tempat yang bener-bener nyaman, kayak lounge kecil ya bisa dibilang ini ya. Kalau teman-teman tanya ini secara sound bagaimana ini ketika nanti dinyalakan soundnya, saya juga belum pernah nyoba, saya juga penasaran apakah ini bakal itu suaranya di ruangan yang seperti ini. Lanjut, setelah ruang teater, living room, kita naik ke lantai 2-nya teman-teman. Di lantai 2 ini pas naik langsung kita ada satu dinding kosong. Kemarin Mimin Onyx terpikir dinding kosong ini bisa jadi sesuatu yang bagus, jadi kita kasih aksen satu cermin besar. Ini adalah wallpaper custom teman-teman, jadi untuk membantu menghemat budgetnya kliennya, ini tidak perlu kita panel full, kita mix saja antara furniture sama custom wallpaper ini. Tak tunjukin dulu kamar anak yang pertama. Jadi ini buat kamarnya yang anak cowok. Kita ada main panel satu di sebelah sini full. Semua ruangan tuh tingginya ya, kalau nggak 3,5 ya 4 meter. Jadi ini satu rumah bener-bener tinggi-tinggi semua. Konten creator saya di sini cuman setengah tinggi rumahnya, bahkan kurang dari setengah tinggi rumahnya dia ini. Karena space-nya terbatas, juga secara desain awal yang kita dapat di plan rumahnya itu memang tidak diciptakan kamarnya untuk pakai TV, biar mungkin anak-anak kalau nonton ngumpul di bawah, tidak ansos di kamar ya. Jadi kita isi aja ini lemari baju, kita kasih 4 pintu, atasnya tengah itu dummy, yang pinggir itu bisa dibuat storage. Di sini ada satu meja untuk meja belajar, sama ini bisa untuk naruh majang penghargaan ya, barangkali anaknya ini menang lomba makan kerupuk atau apa, ini bisa banget ya nanti ya dipajang-pajang di sini. Terus backdropnya ini yang paling spesial teman-teman. Jadi ini kemarin kita ada lengkung-lengkung ya, kalau teman-teman lihat ini nggak lurus teman-teman, jadi lengkung gini, lengkung masuk keluar. Ini kemarin kita pakai cutting CNC terus di finish duko. Jadi yang sini adalah panel PVC, yang ini HPL sama cermin. Nah ini lemari bajunya kita pakai sliding, nyalakannya lampunya itu kita pakai sensor teman-teman. Jadi kalau dibuka nyala, kalau dilewatin sensornya dia mati sendiri. Sudah zaman now ya, tidak perlu matikan secara manual. Ini juga sliding. Semuanya ini kamar ini slidingan. Kenapa begitu? Karena space-nya tidak cukup. Ya, terus lanjut, setelah kamar anak ada satu kamar anak lagi di sana. Ini bukan Mimin Onyx yang buat ya teman-teman ya. Jadi bawaan rumahnya ini ada jembatan kacanya, ini keren sekali. Walaupun saya nyebrangnya juga agak takut ya, apalagi habis nonton film yang terakhir itu.
Masuk di kamar anak cewek, ini kita ada kasih satu cermin cukup besar, teman-teman. Cermin ini buat ngaca full body ya, kita kasih full sampai ujung. Terus area kamarnya dimensinya hampir sama kamar anak cowok tadi, tapi kayaknya lebih besar ini sedikit. Ini kita kasih ada 4 modul lemari, atasnya dami semua. Di sini ada space kosong, bisa buat majang tas ya, kan namanya perempuan. Lalu di sebelah sini nih kita ada meja rias yang bisa dipakai juga jadi meja belajar. Jadi ini kalau dibuka, set, asik, ada cerminnya bro. Ini dua-dua ada cerminnya semua. Wah, bisa dinyalakan lampunya. Jadi bisa melihat apakah saya sudah cukup cantik hari ini. Amit-amit ya Bang Babu. Terus di sampingnya ini ada satu lemari. Nah, lemari ini ya bisa buat nyimpen buku-buku sekolah ya. Ceritanya gitu. Untuk backdropnya sendiri, kalau yang tadi lengkung-lengkungnya gini. Kalau yang ini lengkungnya begini teman-teman. Jadi tetap sama ya, elemen warnanya adalah coklat, gold, sama putih, tapi aksen-aksen bentukannya yang kita beda-bedakan. Terakhir ini tak tunjukin ruangan yang paling utama banget, yaitu adalah master bedroomnya. Oke, jadi ini adalah master bedroomnya. Begitu masuk langsung kerasa lebih lebar, lebih besar daripada kamar-kamar yang lain. Untuk backdropnya master bedroom ini lebih macam-macam lagi lengkungannya ya. Jadi kemarin bermain curvy memang. Ini lengkung begini, ini lengkung yang itu paling ekstrim sendiri. Ini tukang saya sampai menangis ketika mengerjakan desain ini. Tapi ya namanya juga biar kelihatan bagus ya. Kita harus terus berinovasi. Nice. Terus di sini ada satu backdrop TV full besar. Ini juga mix antara Duko sama HPL karena ada angle-angle lengkungan yang cukup susah kalau kita HPL. Nah, di bawahnya ini drawer-drawer semua. Di sini ada rak-rakan, bisa buat majang-majang kayak gini ya biar cakep maksimal. Terus di sampingnya ini nembus ke walk-in closet, teman-teman. Lah, ini walk-in closetnya ada satu meja rias. Terus yang di sebelah sini adalah lemari baju. Ini ada 6 modul, atasnya juga semua bukan dummy, bisa dibuka semua. Terus di sini ada satu cermin yang full body, teman-teman. Buat ngaca kalau mau pergi pesta. Terus by the way, selain kita mengisi yang di ruangan-ruangan tadi, kita tuh sebenarnya juga ngisi semua kamar mandi. Cuman tak tunjukin salah satu aja. Ini yang di master bedroom. Ini kita mengisi kabinet bawahnya. Bentuknya kita buat tidak biasa ya. Jadi pintuannya kita buat melengkung pintuannya biar modelnya makin cakep. Ini keren banget ini. Bawaannya ini wastafelnya 2, teman-teman. Jadi bisa lomba cepet-cepetan sikat gigi. Ya. Bisa lomba juga cepet-cepetan cuci muka. Sakarepmu lah, lomba apa. Oke, overall begitu untuk review rumahnya, teman-teman. Jadi menurut kalian gimana? Boleh kalian tulis di kolom komentar. Dan mungkin sekian dulu ya buat review rumahnya kali ini. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis langsung. Kalau mau komen-komen apa juga boleh. Jangan lupa buat like dan subscribe-nya juga. Ojo komen-komen kok aja tapi gak mau like, gak mau subscribe ya. Nantikan terus untuk video review-review yang lainnya karena masih banyak proyek-proyeknya Mimin Onyx yang bakal selesai juga dan stylenya yang pasti beda-beda semua. Terus kalau kalian mau tahu lebih lanjut juga kalian bisa lihat di Instagramnya Mimin Onyx di @farkonik dan @farkonik.interior. Sekian dulu buat hari ini. Thank you dan see you next time.